Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wa hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di majelis ilmu yang juga bertepatan. Majelis ini adalah berupa masjid, dan ini adalah majelis ilmu yang paling utama. Dan juga kita hadir di majelis ilmu ini, semoga semua keutamaan, semua fadilah yang dijanjikan melalui ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW untuk hamba-hamba Allah yang menuntut ilmu syar'i dan menghadiri majelis ilmu syar'i, semuanya dapat diraih dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kembali kita mengkaji kitab Syarah Lum'atil I'tiqad. Masih membahas tentang mengimani, pasal mengimani terhadap apa saja yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah poin yang ketiga, asyratus sa'ah, tanda-tanda besar menjelang terjadinya kiamat besar. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini mungkin insya Allah kita akan lanjutkan cerita, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan kisah ini ajaib. Kenapa? Karena ini nanti menjelang hari kiamat akan terjadi, tetapi ceritanya sudah disampaikan kepada kita oleh Nabi SAW. Ya'juj wa Ma'juj sudah muncul sejak dulu kala, dan jauh-jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW juga sudah muncul, sudah ada. Hingga kemudian semasa dengan seorang raja dan penguasa yang soleh, yaitu Dzulqarnain, yang disebutkan di dalam Al-Quran, khususnya di surah Al-Kahfi, diminta oleh satu kaum untuk membangunkan benteng agar bisa membendung serangan dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Dan saya sedikit mungkin mengulas yang terakhir kali kita bahas pada pembahasan yang lalu. Disebutkan dalam kitab ini, keluarnya mereka yang merupakan salah satu dari asyratus sa'ah, tanda-tanda besar menjelang kiamat besar, itu belumlah terjadi. Keluarnya itu dari kungkungan benteng Ya'juj dan benteng Dzulqarnain. Tetapi awal kemunculannya telah didapati pada masa Nabi SAW, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari ini ya, benteng Ya'juj wa Ma'juj, benteng yang didirikan oleh Dzulkarnain dan pasukannya untuk membendung serangan Ya'juj dan Ma'juj, ya, mithla hadhihi wa halaqa bi asbihi al-ibhami wallati taliha. Seperti ini, ya, Nabi mengisyaratkan dengan jari-jari tangannya, yaitu melingkarkan jari jempolnya dengan jari setelah jempol, yaitu jari telunjuk, sehingga membentuk lingkaran. Nah, jadi seperti ini. Nabi mengisyaratkan seperti ini. Ya, di masa Nabi SAW, Ya'juj wa Ma'juj telah berhasil melobangi benteng tersebut sebesar ini. Nah, bisa kita bayangkanlah, pada masa Nabi SAW itu sudah berhasil membobol sedikit dari benteng Dzulkarnain sebesar ini. Tentu mafhumnya, ya, semakin lama lubang tersebut semakin membesar. Zaman Nabi dengan zaman kita ini sudah berjalan cukup panjang, 15 abad lebih. Nah, tentunya kemungkinannya ya semakin membesar lagi lubang itu. Ya, hingga akhirnya nanti kalau sudah memang sebagaimana yang telah Allah janjikan dan telah Allah tetapkan, menjelang kiamat besar, mereka Ya'juj dan Ma'juj berhasil membobol, mendobrak benteng tersebut sehingga mereka menyeruak keluar dari situ, lalu menebar ya kekejaman dan kejahatan di muka bumi. Dan ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anbiya ayat 96 dan 97. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun waqtarabal wa'dul haqq. Sehingga apabila telah dibuka Ya'juj dan Ma'juj, dibuka benteng tersebut dapat didobrak oleh Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka meluncur dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Pergerakan mereka sangat cepat sekali, turun meluncur dari tempat-tempat yang tinggi itu, ya, kemungkinan dari gunung-gunung yang dekat dengan benteng tersebut mereka meluncur turun ke bawah. Waqtarabal wa'dul haq, dan sungguh telah datanglah janji yang benar itu. Nah, ini menariknya ya, nanti itu menjelang kiamat mereka akan tersebar ke seluruh permukaan bumi dan menebarkan kejahatan, ya. Dan sebagian dari apa yang mereka lakukan itu dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pasti pada waktunya nanti kejadian-kejadian itu pasti akan terjadi seperti yang telah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya nubuah. Ya, kejadiannya belum terjadi, tapi jauh-jauh hari Nabi sudah diberitahu oleh Allah. Dan Nabi pun juga memberitahukan kepada para sahabat hingga sampailah riwayatnya kepada kita. Nah, di sini yang saya maksud uniknya atau ajaibnya, bukan kisah dari orang-orang terdahulu pada peristiwa yang lalu di zaman yang lalu. Tapi ini Nabi akan nanti menjelaskan ya, sedikit mengenai Ya'juj dan Ma'juj dalam hadis-hadis beliau, dan nantinya itu nanti akan persis terjadi. Sehingga kita sisi lain semakin bertambah kemantapan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau benar-benar seorang Nabi dan Rasul Allah. Karena apa? Beliau tahu perkara gaib. Artinya apa? Perkara yang belum terjadi beliau tahu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berbicara tentang sebagian kejadian yang terjadi di masa depan. Memang perkara gaib itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Dan sebagian dari hamba-hamba Allah, dari para rasul yang Allah beritahu melalui wahyu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada bir rasul. Allah yang Maha mengetahui tentang perkara yang gaib. Di antara perkara yang gaib itu apa? Kejadian-kejadian di masa depan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan tidaklah Allah memberitahukan kepada seorang pun dari hamba-hambanya kecuali kepada hambanya yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Ya, diantaranya tentunya ya Rasulullah Muhammad SAW yang tentu beritanya merupakan bagian dari ajaran agama kita, dari ayat-ayat Al-Quran maupun juga dalam hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penjelasan terakhir di kitab Syarah Lumatil I'tiqad mengenai kisah Ya'juj wa Ma'juj yang nanti akan terjadi. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innaha lan taquma as-sa'atu hatta tarau qablaha 10 ayat." Sesungguhnya tidaklah terjadi kiamat besar sehingga kalian menyaksikan sebelumnya. Kalian di sini ya tentu bukan para sahabat. Tetapi maksudnya apa? Manusia-manusia dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti hidup di akhir zaman. Yang sudah mendekati kiamat besar. Mereka akan menyaksikan sebelum terjadi kiamat besar 10 dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan tanda-tanda besar menjelang terjadinya kiamat besar. Fadzakara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, yaitu ad-dukhana, munculnya kabut, yang itu juga merupakan satu adab dari Allah Subhanahu wa taala yang menyelimuti manusia. Wad dajjal, dan dajjal sudah kita bahas secara ringkas ya pada pembahasan yang lalu. Wad dabbata, dan binatang melata, maksudnya binatang melata yang berbicara kepada manusia. Nanti akan dibahas setelah kita membahas Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Dukhon, Dajjal, Dabbah sudah 3. Wa tulu asy-syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari arah barat. Ya, 1 2 3 4 berarti. Wa nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Itu yang kelima. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan Ya'juj dan Ma'juj. Ini yang sedang kita bahas. Yang keberapa itu? Yang keenam. Wa salasata khusufin, terjadi 3 penenggelaman bumi. Maksudnya penenggelaman sebagian wilayah di bumi. Ditenggelamkan, diamblaskan oleh Allah. Khusufun bil masyriqi, yaitu penenggelaman wilayah bumi yang ada di timur. Wa khusufun bil maghribi, kemudian penenggelaman wilayah bumi di sebelah barat. Wa khusufun bi jaziratil arabi, dan penenggelaman sebagian wilayah bumi di Jaziratul Arab. Berarti 6 tambah 3 jadi 9. Wa akhiru dzalika, dan yang terakhirnya yaitu yang ke-10, narun takhruju minal yamani tatrudun nasa ila mahsyarihim, munculnya api
yang keluar dari negeri Yaman, kemudian menggiring manusia sampai ke tempat mereka dikumpulkan. Nah, itu ada 10, dan salah satunya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Nah, mengenai sebagian cerita yang akan terjadi berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, itu juga disebutkan di hadis Imam Muslim melalui sahabat An-Nuwas ibni Sam'an, bahwa Nabi SAW qala bersabda, ya, fi Isa bin Maryam ba'da qatlihid Dajjal. Nabi SAW bercerita tentang Nabi Isa bin Maryam setelah beliau membunuh Dajjal. Ya, setelah beliau membunuh Dajjal. Ya, kan kita sudah membahasnya ketika Dajjal dalam perjalanannya menuju Baitul Maqdis dihadang oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa memang memburu Dajjal hingga akhirnya mendapati Dajjal dan kemudian membunuh. Fabainama huwa kadzalik, maka tatkala Nabi Isa dalam keadaan seperti itu, jadi setelah membunuh Dajjal, id awhallahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bi qitalihim. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa yang isinya Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk memerangi mereka. Ini menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah dua kelompok manusia yang sangat kuat, yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia yang lain. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa, faharriz ibadi ila tur. Selamatkanlah hamba-hambaku menuju ke sebuah bukit. Bawa ya orang-orang mukmin yang tersisa. Kan manusia itu kan dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada tersisa ya, orang-orang mukmin, dan itu bersama Nabi Isa. Di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Allah memerintahkan kepada Nabi Isa untuk membawa orang-orang mukmin menuju ke sebuah gunung atau sebuah bukit. Ya. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Dan Allah kemudian mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, ya, keluar dari benteng yang telah dibangun oleh Dzulqarnain. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan mereka itu dari setiap tempat-tempat yang tinggi mereka meluncur dengan cepatnya. Fayamurru awailuhum ala bukhairati Tabariyah. Ya, satu rombongan, jadi mereka itu berombongan gitu ya, berkelompok-kelompok. Kelompok pertama gerombolan gitu. Gerombolan pertama. Nah, lebih tepat begitu kalimat. Itu mereka melewati Danau Tabariyah. Ya. Saya belum meneliti di mana itu keberadaannya. Ada sebagian yang mengatakan itu berada di daerah Khurasan ya. Danau Tabariyah. Fayashrabuna ma fiha. Kemudian mereka meminum air dari Danau Tabariyah itu. Bayangkan kekuatan mereka, keganasan mereka. Air yang ada dalam danau itu diminum oleh mereka dan sampai habis kering. Ya. Wa yamurru akhiruhum, lalu lewatlah gerombolan yang terakhir dari mereka dan melewati Danau Tabariyah.
Lantas mereka mengatakan, laqad kana bihadhihi marratan ma'un. Ini dulunya di danau ini ada airnya. Artinya sekarang kok apa? Asat itu apa bahasa Indonesianya? Kering lah gitu. Iya. Itu menunjukkan bagaimana mereka itu kuat dan ganasnya gitu. Iya, seperti apa ya, kita juga sulit membayangkannya itu ya. Bang, begitulah Allah mentakdirkan pada mereka. Ya. Sebagaimana juga sebelumnya Allah mentakdirkan Dajjal, ya kan? Yang Dajjal itu juga dari kalangan manusia tapi punya kehebatan yang luar biasa itu. Ya, hanya saja kalau Dajjal satu orang, kalau Ya'juj dan Ma'juj ini dua kelompok besar. Ya, dari kalangan manusia keturunan Yafith bin Nuh itu. Hatta summa yasirun, kemudian mereka berjalan lagi. Hatta yantahu ila Jabalil Khamri. Hingga sampailah mereka di Gunung Khamr. Wa huwa Jabalu Baitul Maqdis. Gunung Khamr itu adalah Gunung Baitul Maqdis. Berarti dekat di arealnya Baitul Maqdis. Di arealnya Baitul Maqdis Gunung Khamr itu. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, laqad qatalna man fil ardi. Sungguh kita ini sudah berhasil membunuh seluruh manusia atau seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Halumma falnaqtul man fis sama. Kemari, marilah kita bunuh juga makhluk-makhluk yang ada di langit sana. Ya, menurut mereka seluruh makhluk hidup, terutama manusia yang menghuni bumi sudah mereka bantai semua. Lalu mereka mengajak teman-temannya, mari kita bunuh juga makhluk-makhluk yang ada di langit. Jadi itu menunjukkan kecongkakan dan kesombongan mereka. Ya, wallahu alam apa yang mereka sangka makhluk yang di langit itu. Kalau orang beragama dari agama-agama yang diturunkan kitab suci dari Allah Ta'ala kepada mereka, makhluk yang di langit kan para malaikat. Kayak gitu. Para malaikat. Kalau memang seperti itu, berarti mereka dengan sombongnya juga ingin membunuh para malaikat yang ada di langit. Kayak gitu. Bisa juga seperti itu. Dan mungkin itu dikarenakan kebodohan mereka. Kebodohan mereka, artinya bodoh mereka bahwa malaikat bisa dibunuh. Padahal kan sebagian malaikat ada yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa makhluk-makhluk hidup ciptaan Allah. Ya, seperti malakul maut. Bagaimana malakul maut mau dibunuh? Dia sendiri biasa mencabut nyawa makhluk hidup yang Allah ciptakan. Ya, ada juga malaikat yang Allah tugaskan menghancur leburkan alam semesta seisinya, yaitu malaikat Israfil. Tapi mungkin karena kebodohan mereka menganggap bahwa malaikat itu seperti makhluk yang ada di bumi yang bisa dibunuh dan lemah gitu. Maka mereka akhirnya apa? Fayarmuna binisabihi ila sama. Mereka melontarkan anak-anak panah mereka ke langit. Wallahu alam, mungkin gambarannya nanti ya menjelang kiamat besar, ya, peralatan-peralatan sekarang yang kita miliki yang canggih-canggih ini mungkin sudah punah mungkin. Karena persenjataan Ya'juj dan Ma'juj ini sederhana kan, berupa apa? Anak-anak panah gitu. Bukan rudal, bukan juga ya bom-bom gitu, nuklir ya gitu. Anak-anak panah ini. Gitu. Tapi mereka tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jadi bisa jadi nanti akan kembali lagi ya keadaan manusia itu dalam hal peralatan-peralatan yang mereka miliki kembali seperti semula dahulu kala. Ya, wallahu alam, mungkin karena energi bumi ini sudah habis atau mungkin logam-logamnya sudah habis ya kan. Kalau secara
teori kita kan memang ada kemungkinan seperti itu ya. Contoh seperti minyak bumi. Kayak itu kan terbentuknya itu kan lama tapi diambilnya kan terus-menerus dalam jumlah yang sangat besar kan gitu. Sehingga mungkin saja satu saat ya sampai pada titik di mana itu semua apa? Habis kan gitu. Logam-logam dan sebagainya sehingga tidak bisa membuat lagi alat-alat yang besar gitu. Bisa saja jadi seperti itu. Tapi intinya secara dohirnya ini Ya'juj dan Ma'juj ini persenjataannya ya sederhana. Ya. Jadi menggunakan anak-anak panah. Fayaruddullahu alaihim nisabahum makhdubatan daman. Kemudian Allah mengembalikan kepada mereka anak-anak panah yang telah mereka lontarkan ke langit itu turun lagi ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Jadi ini semacam tipuan bagi mereka. Sehingga mereka menyangka, kita pun sudah berhasil juga membunuh makhluk-makhluk yang ada di langit. Buktinya kita lemparkan anak panah, kembali lagi sudah berlumuran darah kan gitu. Ini menunjukkan kebodohan mereka juga kan. Padahal menurut logika kita, kalau memang kena sasaran, kenapa turun lagi? Harusnya menancap kan gitu ya. Ya kan itu. Ini dikembalikan dalam keadaan berlumuran darah. Mungkin mereka terkecoh karena melihat lumuran darahnya itu. Sehingga mereka merasa sudah berhasil juga membunuh makhluk-makhluk yang ada di langit. Kemudian wa yuhsaru nabiyullahi wa ashabuhu. Dikepunglah Nabi Allah, yaitu Nabi Isa. Dan para pengikutnya dari kalangan orang-orang mukmin. Dikepung, ternyata akhirnya ketemu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata masih ada manusia yang hidup di muka bumi. Ya, hingga akhirnya ya singkat ceritanya mereka mengepung Nabi Isa dan orang-orang yang beriman itu. Hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikum al-yawm. Sampai kepala seekor sapi untuk salah seorang dari mereka lebih baik daripada 100 dinar untuk salah seorang di antara kalian pada hari ini. Ini satu ungkapan menunjukkan suasana yang sangat mencekam, suasana yang sangat genting. Ya. Bagaimana tidak? Orang-orang beriman dan Nabi Isa yang jumlahnya tentu relatif lebih sedikit ya dibanding Ya'juj dan Ma'juj yang sangat besar, mereka mengepung dari sekeliling ya Nabi Isa dan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman tentu merasa khawatir dan takut. Digambarkan seperti itu. Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu ilallah. Kemudian Nabi Isa dan para pengikutnya orang-orang yang beriman, mereka berdoa berharap kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semacam beristighosah lah. Jadi berdoa di saat terjadinya mara bahaya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ternyata doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat diambil pelajaran ya. Kalau kita ini lemah dalam menghadapi orang-orang yang kuat, maka segera hubungi Allah yang Maha Kuat dengan doa. Karena doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahul mu'min, senjatanya seorang mukmin. Ya. Yang tentunya kalau ini dikabulkan doa yang merupakan senjatanya orang mukmin dapat mengalahkan seluruh senjata apapun yang dimiliki oleh musuh. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan mereka, yang mengalahkan musuh-musuh orang beriman. Tadi kan sudah dijelaskan. Allah berfirman kepada Nabi Isa, muncul keluar kaum yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Ya, nah oleh Nabi Isa pun tidak dikalahkan, tetapi dengan sebab apa?
doa bersama orang-orang mukmin. Ini yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin sendiri, senjata ampuhnya ini, yaitu apa? Doa. Jadi kita ini orang mukmin punya senjata yang tidak akan terkalahkan oleh senjata apapun, yaitu apa? Doa. Ya. Bisa digunakan untuk melawan binatang buas, bisa digunakan untuk melawan manusia yang kuat sekalipun, bisa digunakan untuk melawan jin-jin yang sakti dan kuat sekalipun. Tidak mungkin jin yang kuat itu bisa dikalahkan dengan fisik kita. Oh, nggak mungkin. Ya, karena mereka bangsa jin ini sebagiannya kuat, besar dan kuat. Sebagai contoh dalam Al-Quran, Ifrit saja pernah menawarkan jasa kepada Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina dalam waktu yang singkat. Ya. Waktunya itu Nabi Sulaiman berbicara, ya sebelum duduk sudah bisa dihadirkan apa? Singgasananya Ratu Bilqis. Nah, itu contoh kekuatan jin Ifrit itu. Bagaimana manusia bisa mengalahkan jin? Kira-kira. Ya sulit lah. Apalagi bangsa jin itu bangsa halus. Mereka melihat manusia, manusia tidak melihat mereka. Ya. Dalam Al-Quran di surah Al-A'raf disebutkan seperti itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Iblis dan bala tentaranya itu melihat kalian dari satu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Kata para ulama, musuh yang sulit dikalahkan, musuh yang kuat, itu ketika mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Itu sudah. Ya kan? Nah, maka jangan lupa, lah kita punya apa? Senjata ampuh. Dari Rasulullah SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apa? Doa. Ad-doa silahul mu'min. Nah, tetapi supaya dikabulkan doa itu, ya doanya harus ikhlas, doanya harus yakin, doanya tata caranya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hindari sebab-sebab yang menjadikan tidak terkabulnya doa, yaitu memakan makanan, minum minuman yang haram, memakai pakaian yang haram. Itu kan menjadi sebab apa? Doa terhalang. Dan juga apa? Kalau kita ingin diijabah doa kita, ijabahi perintah Allah, ijabahi seruan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau itu sudah dipenuhi, ya insyaallah betul-betul doa itu merupakan senjata, bahkan senjata yang ampuh yang dimiliki oleh seorang mukmin. Perhatikan di sini, Nabi Isa dengan orang-orang yang beriman jumlahnya sedikit, terkepung oleh dua kelompok yang sangat kuat yang tidak bisa dikalahkan, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya apa? Nabi Isa dan orang-orang beriman mengeluarkan senjata ampuhnya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kabulkan. Kemudian apa? Di sini sebagai bentuk Allah melecehkan, ya, atau merendahkan kaum-kaum yang sombong ini, yang lalim ini, yang bengis dan jahat ini, dengan dikirim berupa sesuatu yang kelihatannya itu remeh. Ya, fayursilullahu alaihimun naghaf fi riqabihim.
Maka Allah mengirim kepada mereka ulat-ulat. Ulat itu kan binatang kan kecil. Ulat itu kan binatang kecil. Dan umumnya ulat itu kan lunak ya. Ada ulat ya, ulat berjalan di atas tanah. Kemudian kita injak, kan langsung moncrot, penyet. Kalau kita injak. Secara umumnya kan seperti itu namanya ulat. Sama dengan dalam peristiwa Abraha dengan pasukannya yang begitu besar dan juga di depannya itu ada seekor gajah. Ya, dikalahkannya oleh burung-burung. Burung-burung kecil, burung ababil yang sangat banyak jumlahnya. Lalu dilempar juga bukan dengan lemparan dengan batu-batu besar, batu-batu sebesar kacang adas, kacang tanah. Tapi diambil dari mana? Dari neraka. Nah ini juga begitu. Allah kirim, bukanlah kemudian dikirim makhluk yang besar-besar, enggak, makhluk yang kecil-kecil. Berupa ulat-ulat. Ya, fi riqabihim, yang kemudian menempel dan masuk ke leher-leher mereka. Fayusbihuna farsa, langsung seketika dengan sebab mereka digerogoti ulat itu serempak mati. Kamauti nafsin wahidah, seperti matinya satu nyawa. Artinya apa? Menunjukkan serempaknya mereka mati. Seperti matinya satu makhluk hidup. Saking apanya? Bersamaan matinya itu. Serempak. Iya. Nah. Tsumma yahbitu Nabiullah Isa wa ashabu ilal ard. Kemudian Nabi Isa dan orang-orang yang beriman karena sudah mengetahui Ya'juj dan Ma'juj itu bertumbangan semuanya tewas. Turunlah Nabi Isa bersama orang-orang mukmin dari gunung tersebut. Ya, turun ke bawah. Fala yajiduna mawdi'a shibrin illa mala'ahu zihamuhum wa natanuhum. Begitu sampai di bawah, tidak ada satupun tempat sepanjang satu jengkal, melainkan mesti di atasnya ada bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Bangkai yang berlumuran dengan nanah. Natan itu artinya nanah, bercampur nanah. Ya, ini menunjukkan saking banyaknya itu Ya'juj dan Ma'juj, maka tidak akan ditemui di atas tanah ini, melainkan di situ mesti ada bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Gitu, berserakan. Ya. Kemudian fayarghabu Nabiullah Isa washabu ilallah. Nah, ini juga bingung juga Nabi Isa. Bagaimana ini mau menginjakkan kaki ini? Penuh semua oleh bangkai-bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Nabi Isa dan orang-orang yang beriman berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya mengevakuasinya? Mau mengevakuasi kemana? Lagi pula sudah menjadi bangkai yang busuk dan menjijikan bercampur nanah. Bagaimana? Ya, akhirnya apa? Berdoa lagi mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan doa mereka. Fayursilu alaihim tayran ka'nakil bukhti. Allah kirim kepada mereka burung-burung yang leher mereka panjang-panjang seperti lehernya onta. Fatahmiluhum, kemudian burung-burung itu mengambil apa? Bangkai-bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Fatatruhuhum haitsu sya'allah, kemudian burung-burung itu melemparkan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj ke satu tempat yang dikehendaki oleh Allah. Begitulah akhir kesudahan cerita. Kejadiannya belum terjadi, tapi sudah ceritanya sampai ke kita. Nanti pasti akan terjadi seperti itu, tanpa ada keraguan sedikit pun di hati kita. Makanya masuk dalam pasal mengimani, membenarkan setiap kabar apapun yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seajaib apapun tetap kita mengimaninya. Karena semuanya terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang sulit di hadapan Allah. Nah, itu di kitab ini juga sudah selesai pembahasan tentang apa? Ya'juj dan Ma'juj. Jadi juga lagi-lagi dengan sebab dipungkasi oleh Nabi Isa sebagaimana Dajjal. Nabi Isa ini luar biasa ya. Dalam artian Allah berkehendak untuk ya terjadinya peristiwa-peristiwa yang ajaib pada Nabi Isa. Lagi pula ajaibnya juga apa? Nabi Isa itu kan sampai sekarang masih hidup gitu. Di langit yang kedua. Ya, dari peristiwa dikepungnya oleh pasukan Romawi yang bersekongkol dengan orang-orang Yahudi sampai detik ini beliau masih hidup. Dan nanti menjelang hari kiamat Allah turunkan ke muka bumi ini lalu kemudian melakukan hal-hal yang begitu besar. Ya, termasuk diantaranya apa? Dengan sebab doanya Nabi Isa ini dan orang-orang beriman yang berserta beliau dimusnahkannya Ya'juj dan Ma'juj. Dan memang sunnatullah seperti itu, tidak akan dibiarkan makhluk-makhluk yang lalim itu hidup terus. Ada nanti ya dengan sebab segolongan manusia yang lain yang kemudian akan membasmi mereka. Allah mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datanglah kebenaran dan kebenaran itu ya akan apa? Menyirnakan yang batil dan yang batil pasti akan sirna. Coba lihat dalam sejarah seperti ini. Dari dulu sampai sekarang. Bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh kaum Mongol atau Tartar yang sekian lama dan telah melakukan satu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, akhirnya ya, juga Allah dengan takdirnya memunculkan orang-orang yang bisa melawan dan mengalahkan Mongol. Ya, Saifuddin Qutuz diawali dengan itu dan seterusnya yang lain. Ya. Dajjal, wah, saktinya luar biasa. Sampai sebagian manusia juga terpengaruh menganggap dia sebagai Tuhan. Toh juga akhirnya apa? Dibunuh oleh Nabi Isa dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan dalam satu riwayat sebelum ditombak sudah meleleh duluan ketika melihat Nabi Isa. Ya'juj wa Ma'juj demikian. Ya, jadi itulah sunnatullah di alam semesta ini dan merupakan bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kaum-kaum yang semena-mena yang berbuat zalim, tapi akhirnya pun toh nanti akan dibinasakan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya di Al-Qur'an disebutkan walaula daf'ullahin nasa lafasadatil ardh. Ya. Kalau Allah tidak menjadikan sebagian untuk bisa mencegah kejahatan sebagian yang lain, maka rusaklah dunia ini. Yeah. Nah ini, cuma masalah waktunya, nah itu semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, musyrikin Quraisy yang begitu mereka angkuh, sombong dan merasa paling kuatlah kabilah di Arab yang kuat ya. Itu kan di situ banyak para ahli perang ya kan. Akhirnya kemudian apa? Dikalahkan dalam peristiwa Fathu Makkah. Demikian kekuasaan Romawi Persia yang begitu besar, kekuatan adidaya ketika itu yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya, akhirnya tumbang oleh kaum muslimin pada masa khilafah Umar Ibn Khattab dan disempurnakan lagi pada masa
khalifah dari dinasti Utsmaniyah, yaitu Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel. Jadi begitulah kalau kita simpulkan sejarah manusia. Iya, semua seperti itu. Termasuk yang kecil-kecil lah kejadian dibanding dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, mungkin dalam sejarah bangsa-bangsa yang menjajah kita, Belanda, Jepang, ya akhirnya juga Allah hancurkan dengan sebab sebagian yang lainnya. Yang awalnya sudah merasa superior, sudah paling kuat, paling bisa mengalahkan semuanya, akhirnya runtuh juga. Begitulah. Ya, maka ya kita semestinya, kita ini kodratnya itu yang benar apa? Hamba Allah, ibadullah, yang harus tunduk patuh, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, merendahkan hati bahkan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turutilah maunya Allah, turutilah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya ya yang sesuai dengan hukum Allah Ta'ala di muka bumi ini. Saya akan meraih kesuksesan, kebahagiaan hidup dunia hingga di akhirat. Mungkin ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, atau mungkin inilah materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mungkin nanti ada sesi tanya jawab setelah dikumandangkan adzan Isya di masjid kita ini. Demikian. Allahu Akbar, أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الفلاح
Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada pertanyaan. Ada. Di luar tema ini ada yang mengatakan bahwa sebelum itu membaca surat Al-Mulk ini sebagian yang mengatakan adalah hadisnya dhaif, ada yang sahih, yang benar di mana? Sebelum apa? Tidur. Iya. Dalam hal ini saya bertaklid lah kepada Syekh Al-Albani ya. Hadis itu bisa diterima, diamalkan. Kita bertaklid kepada ahlinya, ahli di bidang hadis. Setidaknya hadis itu hasan. Tentang disunahkannya membaca surah Al-Mulk ya, sebelum tidur. Dan di antara keutamaannya menjadi sebab dihindarkan dari siksa di alam kubur. Ya, itu yang saya ilmui ya. Bisa diamalkan. Baca surah Al-Mulk sebelum apa? Tidur ya, di malam hari itu. Iya, Allah a'lam bishawab. Untuk lebih mendetailnya saya belum memiliki pembahasan yang mencukupi masalah ini. Ya, kalau tidak ada yang lain ya kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.